Oke, di video kali ini kita akan bahas TOEFL exercise untuk skill ya. Untuk skill 43 sampai 45 materi pronoun. Nah, kita lihat di sini nomor satu, yang salah adalah there ya. Karena there ini kan kembali ke Superman. Superman kan sebuah superhero ya, tunggal gitu. It kan mestinya ya. Ini kan it, jadi mestinya bukan there tapi mestinya it's ya gitu. Jadi adjektifnya yang dibutuhkan kan. Nah, di situ. Jadi dia kembali ke Superman. Salah kalau misalkan there, karena there itu jamak, it's yang tunggal. It's ya. Bacanya bukan itis ya. Ini beda. Kalau itis itu berarti dia itis. Nah, ini it's ya. Nomor dua, kita lihat di sini them yang salah ya. Karena mestinya kan they. Yang dibutuhkan adalah subjek. Ini verbnya. Subjeknya them kan objek, subjeknya adalah they. Yang dibutuhkan di situ adalah subjek. Nomor tiga, kita lihat di sini it's ini kembali kemana? Ya, yang dimaksud adalah behaviornya, kebiasaannya, tingkah lakunya gitu ya. Behaviornya, tingkah lakunya adalah kembali ke anak-anak, tingkah laku anak-anak gitu ya. Jadi mestinya children kan they ya kalau subjeknya ya. Nah, berarti adjektifnya adalah their ya gitu. Jadi pronoun possessive adjective, possessive pronoun gitu ya, gitu ya. Jadi adjektifnya seperti itu. Jadi their behavior. Kemudian nomor 4. Kita lihat di sini ini adalah verb, sebelumnya adalah subjek he ya. He itu kan adjektifnya seperti itu. Jadi kita sudah pelajari sebelumnya subjek, objek dan adjektif ya. Gitu itu harus tahu. Jadi he sebagai subjek, him adalah objeknya, adjektifnya adalah his gitu atau possessive pronoun ya istilahnya gitu. Adjective pronoun. Nomor 5. Kita lihat di sini yang digarisbawahi pronoun adalah it ya. It ini kembali kemana? Jadi walaupun katanya destruksi yang titik rusak sebabkan gitu ya, sering luar biasa gitu ya, sering parah gitu artinya terrible. Ini kan mestinya kembali ke cyclones kan, topan gitu ya, angin topan gitu. Nah, cyclones kan they kalau sebagai subjek. Ini kan verbnya ya. They benefit. Nah, di sini kok it tunggal. Nah, mestinya their jamaknya gitu ya. Jadi versi jamaknya adalah their. Uh, sorry their causes ya, that they cause ini. Kok they, sorry, sini mestinya they ya, they cause ini dua-duanya salah berarti. It-nya salah, causesnya juga salah ya. Karena kan sama-sama tunggal itu it causes, jadi mestinya they jamaknya cause ya, yang mereka sebabkan. Jadi dalam bahasa Inggris itu agak beda ya dengan kita bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris benda itu benda umum itu kita bisa menggunakan kata they. Misalkan kursi-kursi itu kita bisa bilang mereka perlu dirapikan. Angin topan itu angin topan itu sangat berbahaya. Berarti dalam bahasa Inggris they are dangerous ya. Jadi beda kita bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, paham saya kalau mereka itu hanya untuk orang ya cenderung gitu. Kita nggak pernah bilang meja-meja itu menjadi mereka ya gitu. Gitu ya, itu bedanya. Ini kan juga kembali ke they kan kita lihat sini. Jadi cyclones they kembali ke cyclones, they pesternya hancurkan ya, rusak gitu. They juga sebabkan gitu. Kembali juga ke cyclones. Nomor 6. Kita lihat di sini yang digarisbawahi untuk pronoun adalah his, ada him ya. His aman karena dia sebagai adjektif. Adjektif kan ketemunya dengan noun dan ini adalah noun. Jadi aman. Yang bermasalah adalah him. Di sini kan him kan objek. Yang dibutuhkan adalah subjek kan ada verb setelahnya. Jadi kita harusnya pakai he. Ingat polanya kan ya subjek verb seperti itu. Kecuali kalau misalkan verb ketemu dengan noun, maka noun di sini adalah objek. Nah, di situ kita gunakan him. I met him yesterday. Seperti itu. Nomor 7. Kita lihat di sini yang digarisbawahi adalah mereka gitu. Mereka berlangsung ran ya, berlangsung selama 6 tahun gitu atau berjalan selama 6 tahun gitu. Beroperasi juga bisa artinya gitu. Nah, tapi di sini sebenarnya day-nya kembali mestinya kembali ke subjek sebelumnya kan, ini ya, book gitu. Nama judul bukunya adalah Life with Father gitu. Jadi setelah itu ya, buku nama orang kayak itu ya, Clarence Day's book gitu ya. Ditulis ulang sebagai sebuah drama, pelajaran drama. Ketika bukunya itu ya, nama orang kayak itu ya, Clarence Day itu. Nama bukunya itu Life with Father, ditulis ulang sebagai drama. Mereka maksudnya it ya kembali it gitu.
berjalan selama 6 tahun di Broadway. Kita cek apa itu Clarence Day ya, apakah nama orang atau apa gitu. Clarence Day, nah itu kan nama orang, nama author ya gitu. Life with Pada, nah itu dia. Nah gitu nama orang gitu ya. Ya namanya kita nggak biasa ya, tapi nama dari kita lihat dari capital letternya ya, berarti semacam nama orang paling gitu ya, bukunya sih itu. Nomor 8 kita lihat yang digarisbawahi adalah theirs ya. Kita tahu bahwa ada namanya subjek, ada namanya objek, ada namanya possessive pronoun atau adjective ya saya istilahkan. Diistilahkan gitu adjective memang, sama ada namanya reflexive pronoun. Refleksif ya. Jadi misalkan refleksifnya adalah mine gitu ya. Gitu. Kalau dalam konteks ini they, refleksifnya adalah their kan gitu ya. Theirs kan gitu. Adjektifnya adalah their. Ini adalah my ya gitu. Nah, kalau refleksif itu nggak butuh lagi noun setelahnya. Yang pakai noun setelahnya adalah adjective ya. Jadi ini yang butuh noun setelahnya. Seperti itu. Kita lihat di sini kan ada noun setelahnya. Kalau ada noun setelahnya, maka yang dipakai adalah adjective, bukan reflexive pronoun. Kalau reflexive pronoun itu nggak butuh lagi noun ya. Gitu. Jadi ini mestinya kita ubah menjadi adjective. Their gitu ya. Their first winter gitu. Nomor 9 kita lihat yang digarisbawahi adalah he ya. Nah, tidak ada indikasi bahwa dia akan setuju. Dia ini kembali kemana? Kita lihat ke kiri, nggak ada kan orang di situ. Yang ada adalah senate, senat gitu ya. Nah, kalau senat itu kan kita silakan dengan ada namanya collective noun ya. Coba teman-teman cek apa itu collective noun. Contohnya itu kayak senat, football association, team gitu ya, family juga termasuk, group juga termasuk, organization juga masuk gitu ya. Kayak satu tim lah, satu kumpulan gitu. Nah, dalam bahasa Inggris Amerika ini ya beda dengan British. Kalau dalam bahasa Inggris Amerika itu kita anggap tunggal. Jadi ini sebenarnya dia pronounnya adalah it ya. Kalau misalnya kita bilang Asosiasi Football Indonesia, berarti kita katakan it gitu. Ya, gitu. Misalkan it made a policy, membuat sebuah kebijakan gitu ya, sebuah kebijakan gitu, a policy. Nah, it ini kembali ke misalkan ke Asosiasi Sepak Bola Indonesia ya. Dalam bahasa Inggris Amerika kita anggap tunggal. Tapi kalau dalam bahasa Inggris British UK itu kita jamakkan ya. Jadi family itu jamak, organization itu jamak, senate itu jamak. Ya, tapi kalau dalam Amerika kita anggap tunggal. Jadi mestinya di sini it ya. Itu ya. He juga kan tunggal sebenarnya it, he ya. Jadi jelas salah. Jadi mestinya it tunggal, kembali ke senate. Oke, yang terakhir 10. Ini ada salah ketik ini ya, yang sama aja. Oke, yang 10 kita lihat yang di garis bawahi adalah they sama him ya. Kita lihat ini ya, seorang bayi gitu ya, bayi belajar memahami ya, mempelajari makna-makna kata ketika mereka disebutkan. They ini diucapkan ya, spoken artinya kembali ke kata-kata gitu maksudnya. Ketika kata-kata itu diucapkan gitu oleh orang lain maksudnya ya, others gitu. Dan kemudian setelahnya dan kemudian gitu ya menggunakan dia kembali kemana? Nggak ada kan orang di sebelumnya kiri ya gitu. Him kan mestinya orang laki-laki gitu. Kita lihat sini a baby kan umum ya, kita nggak tahu laki-laki atau perempuan secara umum ya. Tapi tidak mungkin juga kan baby menggunakan baby. Misalkan kan ini kan subjeknya uses kan verb ya, subjeknya lah masih baby ya ini ya, a baby gitu. Jadi a baby learns ini ya, ini kan paralel, learns kemudian uses gitu ya, paralel. Nah, itu mestinya him itu diganti menggunakan mereka dalam kalimat. Apa yang digunakan dalam kalimat ya words ya. Jadi mestinya them gitu. Yang digunakan dalam kalimat ya kata-kata. Seperti itu vocabulary ya, seperti itu words. Oke. That's all untuk soal skill 43 sampai 55. Thank you very much.